Muhammadiyah berislam dengan gembira, beramaliyah, bermuamalah, berdakwah penuh ukhuwah. Di cabang ranting kita wujudkan Islam yang berkemajuan, sebagai rahmat solusi umat menjalani kehidupan. Di cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Ranting itu penting, cabang harus berkembang, masjid makmur memakmurkan kita semua, adil sejahtera selamat dan bahagia. Cabang ranting Muhammadiyah berislam dengan gembira, beramaliyah, bermuamalah, berdakwah penuh ukhuwah. Di cabang ranting kita wujudkan Islam yang berkemajuan, sebagai rahmat solusi umat menjalani kehidupan. Di cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Ranting itu penting, cabang harus berkembang, masjid makmur memakmurkan kita semua, adil sejahtera selamat dan bahagia. Ranting itu penting, cabang harus berkembang, masjid makmur memakmurkan Muhammadiyah, sukses di dunia ini dan akhirat nanti. Di cabang ranting Muhammadiyah berislam dengan gembira, beramaliyah, bermuamalah, berdakwah penuh ukhuwah. Di cabang ranting kita wujudkan Islam yang berkemajuan, sebagai rahmat solusi umat menjalani kehidupan. Di cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat yang tidak dapat kita hitung sebagai manusia. Salawat serta salam atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga para sahabat Bilal yang menyaksikan dan kita semua
di antara orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertatap muka kembali di program Kabilah, kajian Bilal Berkah, yaitu media dakwah Facebook Masjid Bilal Tajer Mulia. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita ditemani Ustadz Sukro SAG MSI. Beliau sebagai pengisi pada kajian kali ini. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mudah-mudahan terdengar suaranya kabarnya? ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat ini. Iya, tadi Kalau suasananya tenang. cuacanya hujan tadi di Alhamdulillah. Mungkin kita masuk Ustadz ya, langsung ke materi dengan tema Kapital Selekta Islam. Ya, Kapital Selekta ini topik atau bab pilihan ini, kalau tidak salah seperti itu. Ini mungkin Ya, kepada Sukro. kita milih hanya satu ini yang mau kita Oke. sampaikan. Hayatun Thayyibah. Masya Allah. Bisa kita share? Bisa Ustadz, silakan di share, dimulai. Lupa saya nge-share. Oke, silakan dimulai aja Ustadz. Baik, kita setting dulu. Nge-share-nya lupa kita ini. Sudah lama nggak Oke. di setting ya. Share-nya di Ada di mana Pak ya? Titik 3 itu. ya, titik ada bagikan. Terus tidak ada share screen, nggak ada. Oh, Ketemu Ustadz. oh nggak kelihatan ya. Belum buta temu udah. Oh di sini ya, mulai. Present no ya. Oh iya. Oke. Bisa kelihatan? Belum Kelihatan Ustadz. Coba saya. Sebentar kita. Oh sebentar. Share. Kelihatan? Alhamdulillah kelihatan Ustadz. Oh lagi loading. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di malam yang berbahagia ini Allah memberikan kenikmatan yang tak terhingga sehingga kita semua dapat bertatap muka meskipun dalam alam yang maya, tapi ini adalah merupakan bagian dari kenikmatan kita. Masih tetap saja kita insya Allah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema yang kami angkat untuk pengajian malam ini yaitu sederhana tapi mudah-mudahan
menjadi karakter kita, menjadi budaya kita dalam rangka berpikir, berbicara, bertindak ya dalam kita sebagai orang yang beriman. Kita mulai tema kita adalah kehidupan yang baik. Dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata hayatan thayyibah. Ya, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang berbahagia. Kita kutipkan di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 9. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Saya sengaja kutipkan dengan arti katanya biar kita sama-sama belajar, para jamaah kita sama-sama belajar agar kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, yaitu kualitas orang yang bertakwa dan beriman. Inna sesungguhnya hadzal qur'ana, Al-Qur'an ini ya, atau ini Al-Qur'an yahdi, memberi petunjuk, lillati hiya aqwam ya, lillati ya, untuk dia yang bagaimana ya, aqwam, jalan yang lurus, wa yubashshirul mu'minina, wa yubashshiru, dan memberi kabar gembira, al mu'minina, orang-orang mukmin itu, alladzina, orang-orang yang ya'lamuna, mereka mengerjakan as-solihati, kebajikan atau amal soleh, anna lahum ajron kabiro, anna, bahwasanya, lahum, bagi mereka, ajron kabiro. Ayat ini kalau kita lihat, jadi inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an itu memberi petunjuk kepada siapa? Lillati hiya aqwam. Ya, untuk mereka, untuk dia yang aqwam, untuk meniti jalan yang lurus, memberikan petunjuk pada orang-orang yang aqwam. Aqwam itu jalan yang lurus, tapi bukan jalan yang lurus yang melekat pada diri kita. Wa yubashshirul mu'minina, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna, yaitu orang-orang yang mengerjakan as-solihati, amal soleh, annalahum, bahwasanya bagi mereka, ajron kabiro, pahala, imbalan yang besar. Bagaimana kita kalau kita lihat dari sisi sekedar tafsir, ya, kalau kita kutip tafsir dari Kemenak itu, yahdi itu artinya adalah petunjuk. Jadi petunjuk yang diberikan Allah menurunkan Al-Qur'an ada kepada Nabi agar menjadi petunjuk bagi umat manusia. Untuk apa? Untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Qur'an menjadi petunjuk itu maknanya ya. Jadi yahdi itu maknanya kalau kita kutip di tafsir Kementerian Agama, yang pertama adalah Al-Qur'an memberikan petunjuk. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. An syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an.
hudal linnas. Ya, malah di sini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu di antara ayat lain yang menyatakan itu justru akan petunjuk untuk manusia, bukan hanya orang yang beriman. Yang kedua, Al-Quran akan memberikan kabar gembira. Kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Kehidupan yang baik kelak. Kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah zikir. Memberikan peringatan. Mengembalikan mereka yang belok. Meluruskan yang belok. Sehingga diingatkan kembali. Kemana? Ke jalan yang lurus. Aqwam. Dari jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus menurut tafsir itu? Adalah agama Islam. Agama Islam yang bagaimana? Karena agama Islam berpangkalkan pada ajaran tauhid. Hadirin, yahdi, ya, jadi Al-Quran, inna hadzal Quran, ya, billati hiya ahsan. Jadi Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada kita untuk mencapai, untuk menjadikan jalan kita, kehidupan kita aqwam. Aqwam itu adalah baik. Nah, tafsir lain, ya, kalau kita misalnya kutip dari tafsirnya Quraisy Shihab, bahwa sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia menuju jalan yang paling lurus dan selamat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia. Al-Quran juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tunduk kepada kebenaran dan melakukan perbuatan yang soleh, merupakan pahala yang besar pada hari kiamat. Kalau kita kutip dari tafsir Al-Jalalain atau tafsir dari Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Aqwam, ya, dimaknai lebih lurus. Superlatifnya, lebih lurus, lebih adil, dan lebih besar. Dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Kalau kita kutipkan dari Ibnu Katsir, bahwa Ibnu Katsir itu tafsir dari Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir, yang agak terkenal ini kan. Ya, di kalangan kita yang mudah-mudah di Indonesia itu kan sudah ini yang terdekat. Jadi Allah memuji kitabnya yang dia turunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, bahwa kitab Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan lebih terang, dan memberikan kabar gembira kepada orang yang mukmin yang mengerjakan amal soleh sesuai dengan apa yang dikandung di dalam Al-Quran, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar di akhirat kelak. Oke jamaah, kita lihat bagaimana petunjuk Al-Quran bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan meniti aqwam atau meniti jalan yang lurus. Nah, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, yang mengimplementasikan kepada atau membuktikan dalam kehidupannya dengan beramal soleh yang didasari dari iman, maka mereka itulah orang-orang yang aqwam, orang-orang yang hidupnya meniti jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan kebaikan, ya, dan jalan yang tidak bengkok-bengkok, ya. Jadi jalan yang memang lempang, ya, lurus, dan akan bermuara pada kehidupan yang baik.
kehidupan yang baik itu apa? Bagaimana kita? Jadi orang yang kehidupan yang baik, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menjadi aqwam itu adalah orang mukmin itu terbukti hatinya adalah baik. Pikirannya baik. Perkataannya baik. Perbuatannya baik. Dan hubungannya kepada siapapun dan apapun mereka tinggal, maka menjadi baik. Nah, itu adalah implementasi atau orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dia akan kuat. Ya. Aqwam itu dari sisi lurus, tapi dia ada kekuatan yang besar yang membangkitkan jiwa kita menjadi jiwa yang punya hati yang baik, ya, jiwa yang baik. Perkataannya, perbuatannya nyata menjadi perbuatan nyata yang baik. Hatinya baik, pikirannya baik. Sehingga dari hati yang baik akan melahirkan pikiran-pikiran yang baik. Pikiran-pikiran yang baik akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik akan melahirkan karakter yang baik. Ya, karakter yang baik akan melahirkan budaya yang baik. Ya, kira-kira begitu. Jadi orang yang menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, kemudian beriman, bertauhid kepada Allah, kemudian beramal soleh, itu adalah mereka itulah yang akan kehidupannya baik. Oleh karena itu Allah mengingatkan dalam surat An-Nahl. Kita inilah bahwa orang yang meniti atau yang aqwam, yang dimaksud dengan aqwam, ya. Jadi inna hadzal Qur'an, ya, yahdi ya hadzal Qur'an lillati hiya aqwam, ya. Yahdi lillati hiya aqwam, yaitu man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyannahu, ya, falanuhyannahu hayatan thayyibatan. Nah ini, ya. Jadi barang siapa yang beriman, beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, wahwa mu'minun, mereka itu adalah orang-orang yang beriman, falan yanahu hayatan thayyibah, ya. Jadi mereka itu, ya, saya tandain merah, jadi laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka falanuhyanahu hayatan thayyiban, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Dan sungguh wala najiyannahum, dan sungguh akan kami ajruhum, beri balasan bi ahsani, dengan balasan yang baik, maka nu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita orang-orang yang yahdi lillati hiya aqwam, kemudian diikuti dengan beramal soleh, ya. Kalau kita lihat tadi dalam suratnya, jadi dalam surat Al-Isra itu di sini kan allazi al-mu'min, orang yang beriman, alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, dan di terakhirnya adalah ajron kabiro, ya. Jadi pahala yang sangat besar. Ya, orang yang aqwam, ya, orang yang aqwam akan mendapatkan pahala yang besar. Di antaranya bahwa kehidupan kita
falanuhyanahu hayatan thayyibah. Jadi Allah akan memberikan kepada kita yaitu kehidupan yang baik, dan kemudian Allah pun akan memberi balasan dengan bi ahsani, ya, ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi balasan yang lebih baik apa yang dilakukannya. Baik, jamaah rahimakumullah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi lahum ajron kabiro, ya. Bagi mereka pahala yang benar atau beramal adalah mereka yang beramal soleh, ya. Lalu balasan bagi orang yang beramal soleh. Bagaimana balasan orang yang beramal soleh di dalam ayat-ayat lain, misalnya dia dalam surat Al-Maidah ayat 9, Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar bagi mereka, ya, kalau ada ajaran kabiro tadi. Pahala yang besar. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Itu yang pertama. Jadi balasan bagi orang yang beramal soleh yang dilandaskan dengan beriman, ya, adalah ampunan dan pahala yang besar. Yang kedua, di surat Maryam ayat 76, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Jadi lahum ajron kabiro, balasan yang orang yang beramal soleh itu adalah akan ditambah petunjuknya. Ya, insya Allah akan menjadi namanya aqwa, maka dia akan istiqomah, ya. Akan istiqomah, konsisten, dan petunjuk itu akan terus menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Allah akan menghapuskan dari mereka dosa-dosa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya, kalau kita bisa dicek di Al-Quran surat Al-Ankabut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah balasan orang yang beramal soleh akan dimuliakan, ya, akan dimuliakan dalam kehidupannya. Jadi dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, ya, kita semua yang beramal soleh, insya Allah, ya, yang melakukan amal soleh akan mendapatkan kemuliaan dan angkut mereka di daratan dan di lautan. Baik, dan kami lebihkan dengan kelebihan sempurna atas. Kemudian yang kelima, ajron kabiro atau balasan bagi orang yang beramal soleh adalah, kita sudah hafal yang tadi seperti yang saya kehidupannya insya Allah menjadi kehidupan yang sukses, ya, kehidupan yang sukses. Kalau kita baca dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kehidupannya akan beruntung, tidak akan merugi, dan akan sukses, ya. Dan dari amal soleh itu, selain itu adalah saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihati dalam
kesabaran. Jadi itu setidaknya ada 5 hal bagi mereka yang beramal soleh yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, menjadikan kita adalah orang mukmin atau kehidupan kita adalah kehidupan yang baik. Baik, kita lanjut. Jadi kehidupan yang baik akan mewujud kepada diri kita pribadi. Jadi diri sendiri yang baik, ya, adalah orang yang senantiasa, ya, dirinya adalah kuat dan selalu konsisten. Ya. Apa itu kalau orang yang baik? Ya, artinya secara psikologis, secara jiwanya, ya, adalah punya jiwa yang kuat, jiwa yang independen, ya, jiwa yang taat. Itu adalah mereka yang kehidupan yang baik, implementasinya. Yang kedua, dalam diri yang sendiri atau diri yang bahagia, ya. Jadi kehidupan yang baik itu dicerminkan kepada diri sendiri dari diri yang bahagia. Jadi kehidupannya adalah kehidupan yang bahagia. Yang kedua adalah rumah tangga. Ketika kita di rumah tangga, kehidupan yang baik adalah dicantum dalam mawaddah warahmah. Di dalam rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang mawadah, yang warohmah, yang kehidupannya harmonis, kehidupannya bahagia, kehidupannya berisi kasih dan sayang, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Itulah kehidupan yang baik. Kemudian di masyarakat itu menjadi masyarakat madani, masyarakat yang baik, ya. Masyarakat yang berbahagia, ya. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang berbahagia. Apakah kita sudah termasuk masyarakat yang bahagia? Itu tergantung kita. Nah, kalau kita mendasarkan kepada ayat yang tadi kita sampaikan di atas, maka kita harus menciptakan masyarakat itu menjadi masyarakat yang berbahagia. Nah, masyarakat yang berbahagia itulah sebenarnya adalah perwujudan dari kehidupan yang baik. Ya, artinya masyarakat yang di situ saling menghormati, di situ terjadi toleransi, di situ masyarakat yang terbuka, di situ selalu tercipta kebahagiaan. Yang berikutnya adalah tercipta dalam kehidupan yang baik di tempat kita bekerja atau tempat kita berprofesi. Jadi bekerja juga menjadi pekerjaan yang membahagiakan. Jadi diri yang bahagia, rumah tangga yang bahagia, masyarakatnya juga bahagia. Ketika kita di lingkungan pekerjaannya juga bahagia, nah kemudian terwujud pada masyarakat yang bahagia, masyarakat berbangsa dan negara yang baldatun thayyibatun warahmatullahi. Jadi negaranya juga baldatun thayyibah. Jadi negaranya yang thayyibah juga. Jadi diri yang baik, diri yang bahagia, rumah tangga yang baik, ada rumah tangga yang mawadah warahmah yang bahagia, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang bahagia, pekerjaan yang baik di lingkungan pekerjaan yang baik juga pekerjaan yang membahagiakan, berbangsa yang baik, bangsa negara yang baik juga bangsa negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi kehidupan yang baik akan tercermin kepada kita semua agar senantiasa menciptakan kehidupan yang bahagia. Apakah negara kita sudah termasuk negara yang bahagia? Nah, kalau kita melihat dari indeks kebahagiaan, ya saya tidak punya datanya, tapi indeks kebahagiaan itu kita masih jauh dengan tetangga kita Singapura, ya. Apalagi kita misalnya dengan Finlandia itu tidak ada apa-apanya. Kalau Finlandia termasuk negara yang nomor 1, ya, masyarakatnya bahagia. Nah, oleh karena itu
kita yang memahami Al-Quran yang mengajarkan kebahagiaan, tetapi kehidupan kita menciptakan warga masyarakat kita tidak bahagia, ya itu artinya kita tidak banyak mengambil pelajaran dari petunjuk kita. Tetapi kalau kita menggunakan petunjuk yang tadi kita sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 9, bahwa inna hadzal qur'ana yahdi lillati ya aqwam, maka di aqwam itu akan terwujudlah diri yang bahagia, rumah tangga yang mawaddah warahmah, masyarakat atau bangsa yang baldatun thayyibatun, ya ada masyarakat yang maghfirah, ya kemudian kita di lingkungan pekerjaan juga menjadi pekerjaan yang membahagiakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjut. Nah, kita ingat lagi bagaimana kita untuk mengingat bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, kita adalah orang yang berbahagia, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 33. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi kita, orang-orang yang beramal soleh adalah orang-orang yang bahagia. Ya. Jadi alat ukur kebahagiaannya yang nggak bisa diukur ya sesungguhnya, karena kebahagiaan keimanan itu berbeda ya. Jadi orang yang beramal soleh didasarkan kepada keimanan ya. Kemudian hadis Muslim mengingatkan, sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian mengerjakan suatu amal supaya ia melakukannya dengan baik. Jadi kalau beramal, kalau berakhlak ya seperti yang ihsan ya. Jadi apa tadi? Nah, mengerjakan yang ihsan, mengerjakan sesuatu yang ihsan, yang terbaik adalah menciptakan kebahagiaan, terutama dalam menciptakan kebahagiaan pada diri sendiri dan menciptakan kebahagiaan dan lingkungannya. Yang berikutnya adalah hadis di antara tanda-tanda kebaikan iman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang mudorot, sesuatu yang mungkar, sesuatu yang fahsya, itu biasanya adalah tidak bermanfaat bagi dirinya. Karena di situ adalah didorong oleh keinginan-keinginan, didorong oleh nafsu, sehingga terjadi perbuatan yang tidak baik itu, dan semua perbuatan yang mungkar, semua perbuatan yang fahsya, ya, keji atau mungkar yang terjadi atau yang dihadapi, yang dilakukan oleh kita, tidak akan menciptakan kebahagiaan kepada diri sendiri. Apalagi menciptakan hubungannya, tidak bisa menciptakan kebaikan pada dirinya sendiri, apalagi menciptakan kebaikan kepada kedua orang tua kita, pada keluarga kita. Oleh karena itu, inilah mungkin bisa kita simpulkan, saya sih menyimpulkannya sangat sederhana saja, bahwa hayatan thayyibah adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan yang bahagia dalam segala suasana. Kehidupan bahagia itu didasarkan kepada yahdi, kepada petunjuk Al-Quran yang membuat kekuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan sebetulnya kita adalah sama-sama belajar, sambil kita belajar ya bersama-sama ya, bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk
ya dalam hidup kita. Insya Allah kalau kita menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, diikuti dengan amal soleh, ini Al-Quran yang menyatakan, maka kita akan, hidup kita adalah hidup yang berbahagia. Hidup yang berbahagia adalah hidup yang baik. Ya, kalau di dalam surat Ibrahim kan pohon yang baik itu kan adalah pohon yang menghujam ke bumi dan akarnya menghujam ke bumi dan tangkainya sampai ke langit. Itulah kira-kira gambarannya bahwa kebaikan akan membawa kepada seluruh alam semesta. Maka itulah Islam mengatakan rahmatan lil alamin, adalah hayatan thayyibah bagi diri, untuk lingkungan, untuk keluarga, atau untuk semua suasana. Mungkin itu yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan begitu, Pak? Untuk di kolom Atau kita akhiri? belum ada Ustaz. Nah, mungkin ini saya bertanya Ustaz sedikit. Dalam Baik. kita Tapi kalau nggak bisa menjawab, R ya. ada apa Ustaz, bisa insya Allah tatap muka berikutnya. Nah, gini Ustaz, jadi kita kan untuk mendapatkan kehidupan yang berbahagia tadi, yang berbahagia yang disampaikan tadi, tentu saja kan banyak Ustaz, banyak cobaannya, banyak ujiannya. Entah itu mungkin dari diri sendiri, rasa malas kita untuk ya tadi sesuai dengan petunjuk Al-Quran, kadang-kadang muncul rasa malas kita, meningkatkan keimanan kita kan gitu. Ada juga kadang-kadang dari luar itu dari orang lain gitu. Kadang kita mau berubah lebih baik kan ada kata-kata tumben. Nah, itu kan nggak seperti biasanya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu bagaimana Ustadz kalau kita untuk merubah diri kita ini untuk lebih baik, untuk menjadi tadi yang kehidupan yang berbahagia, mulai dari diri sampai dengan akhirnya menjadi keluarga, kemudian masyarakat hingga di pekerjaan. Tentu saja kan mulai dari dirinya itu. Nah, itu kan ada kata-kata seperti itu yang membuat kita down gitu kan, membuat kita turun. Jadi akhirnya ya sudahlah, ikutin yang seperti biasa lagi, kembali lagi. Nah, itu bagaimana Ustadz, mungkin ada tipsnya atau bagaimana kita sebagai umat menanggapi hal itu? Ya. Semua yang kita hadapi kan pasti ada tantangannya dan ada hambatannya. Semua yang terjadi pasti menghadapi cobaan. Perjuangan itu adalah jalan yang mendaki. Kalau perjuangan itu seperti jalan tol, mungkin tidak, para rasul pun tidak berjuang, ya kan? Iya. Rasul saja yang artinya mendapatkan wahyu sudah bagaimana harus mengajarkan wahyunya, seharusnya kan enak saja, menyampaikan langsung semuanya harus taat. Iya. Tapi kan itu tidak, bahwa sesungguhnya memang Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kekuasaan kepada kita dalam hal kita bermuamalah, berkehidupan, adalah bagaimana kita mensikapinya. Nah, memang pensikapan itu perlu kedewasaan. Nah, kedewasaan itu adalah tumbuh dari latihan dan pergumulan kita atau pergaulan kita. Biasanya semakin tantangannya semakin besar, orang yang lahir pada menghadapi tantangan yang besar akan menjadi orang besar. Itu pernah kita bercerita, misalnya pernah saya ketemu pada saat saya kuliah itu ke rumah dosennya, kebetulan dosennya pas datang tamu, temannya di aktivis mahasiswa, bercerita ternyata misalnya ya kan, misalnya
tokoh ini, saya nggak bisa menyebutkan ya. Jadi tokoh ini dan saat itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Nah, ternyata menjadi orang yang besar. Itu biasa. Semakin tantangannya besar, maka akan semakin hasilnya juga besar. Sama semakin usahanya besar, kan itu kan rumusnya. Semakin usahanya besar akan hasilnya besar. Amal soleh juga begitu, ya kan? Amal soleh juga begitu. Memang kebaikan kadang-kadang nilai baik yang kita lakukan dilihat oleh orang belum tentu juga baik. Ya, kebaikan yang kita apa namanya yang kita hadapi atau yang kita mau itu misalnya ada yang lain mengatakan loh kok tumben dan lain sebagainya itu kan jangan naik turun ya. Jadi dalam hal ini bagi kita apa namanya kita mindset kita harus kita perbaiki bahwa hidup kita itu kita harus ciptakan bahwa hidup kita adalah berbahagia. Kita beragama Islam itu bagaimana orang Islam itu lebih banyak senyumnya daripada cemberutnya, ya kan? Orang Islam itu harusnya adalah lebih berbahagia karena kita ada konsep bahagia adalah di kita, tidak di Islam itu. Jelas. Kita berdoa setiap hari Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi bagaimana? Nah, kebahagiaan itu tidak bisa juga diukur dengan hanya materi. Kebahagiaan itu adalah di dalam hati. Jadi dalam hati kita bagaimana. Nah, kalau kita sudah menerima Al-Quran, seperti tadi kan, jelas sekali, ya di billati ya aqwam. Jalan yang lurus benar lurus yang menjadikan kita punya kekuatan. Bukan lurus saja, tapi punya kekuatan yang secara mental, bagaimana kita memperjuangkan, bagaimana mental kita bisa membuat diri kita itu bahagia. Bahagia itu diperjuangkan. Bahagia itu kita yang memperjuangkan. Tidak akan ada kebahagiaan kalau tidak kita perjuangkan. Karena kebahagiaan adalah dirasa kita, ya. Mungkin ada orang yang punya uang 10.000 bahagia, tapi ada orang yang memegang 10 juta tidak bahagia. Ya, gitu kan. Nah, mungkin kalau malam ini ada yang bahagia, malam ini ada yang bahagia. Mudah-mudahan bahagia semua, ya. Tapi ada orang yang tegang-tegang juga karena mau pemilu besok kan? Iya, Ya, iya. tegang-tegang juga. Harap-harap termasuk. Ustadz, ini Ya, ada kalau kita waktu ya, masih 3 menit. Mungkin baik. ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Sutrisno melalui kolom komentar. Bagaimana caranya Ya. mendapatkan petunjuk itu, Ustadz? Terima kasih. Baik, baik. Pertama adalah Iqra. Dapat petunjuk pertama adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama mukanya adalah itu. Dan yang kedua adalah mengimani apa yang kita iqrakan. Meyakini apa yang kita baca Al-Qur'an itu, ya. Kalau tafsirnya Iqra itu kan banyak, tapi kan yang untuk memberikan petunjuk adalah Iqra berkaitan dengan ketuhanan kita kepada ketauhidan. Di situ kan tadi tafsirnya yahdi illati itu ada ya nanti ya wabasyiril mukminin. Jadi orang-orang yang beriman. Kekuatan iman itulah yang sesungguhnya akan membuat kita bahagia ya menjadikan bahwa Al-Qur'an menjadikan petunjuk. Tapi banyak para ulama di dalam buku-bukunya berkaitan dengan bagaimana kita meraih petunjuk. Ya, kalau meraih petunjuk ya diantaranya biasanya yang dinyanyikan disolawatkan itulah apa ya yang orang-orang teman dengan berteman orang soleh ya membaca Al-Quran dengan tahu maknanya. Itu adalah bagian dari bagaimana iya mendekatkan diri untuk mendapatkan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena petunjuk sesungguhnya Allah lah yang memberi, jadi kita juga mendekat kepada orang-orang yang soleh. Begitu Pak Sutrisno ya. Nanti kalau kurang mengenakan ya sama-sama kita cari lagi nanti sumbernya. Mungkin itu ya waktunya sudah jam 9. Ya, sudah.
Baik, terima kasih Ustadz Sukro. Kepada sahabat Bilal dan teman-teman yang menyaksikan, mungkin cukup sekian kabilah kajian Bilal Bekah pada malam hari ini yang telah ditemani Ustadz Sukro SAG MSI. Mungkin kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhan. Astagfirullah wa atubu ilaik. Baik, sahabat Bilal, dan terima kasih kepada Ustadz telah menemani kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti jika ada jadwal atau agenda, kita bisa bertatap muka kembali. Baik. Mungkin kita pamit Ustadz, terima kasih. Baik. Minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Di cabang ranting Muhammadiyah berislam dengan gembira, beramaliyah, bermuamalah, berdakwah penuh ukhuwah. Di cabang ranting kita wujudkan Islam yang berkemajuan, sebagai rahmat solusi umat menjalani kehidupan. Di cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Ranting itu penting, cabang harus berkembang, masjid makmur memakmurkan kita semua, adil sejahtera selamat dan bahagia. Cabang ranting Muhammadiyah berislam dengan gembira, beramaliyah, bermuamalah, berdakwah penuh ukhuwah. Di cabang ranting kita wujudkan Islam yang berkemajuan, sebagai rahmat solusi umat menjalani kehidupan. Di cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Ranting